Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana bulan dan matahari bertukar tempat? Ya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Konsekuensinya akan sangat mengejutkan dan dahsyat. Tapi inilah pendapat yang menarik. Bagaimana jika kita bisa selamat dari semua ini? Seperti apa kehidupan kita di dunia baru seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada tata surya? Saatnya mencari tahu. Mari kita mulai dengan bulan. Tahukah kamu bahwa bulan bertanggung jawab atas pasang surut air laut di bumi? Kamu tahu kan lautan yang naik turun seperti sedang bermain voli pantai? Semua itu berkat tarikan gravitasi satelit kita. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi. Hal ini sangat penting jika kamu tidak ingin berakhir seperti planet tertentu yang berputar pada sisinya. Maksudku Uranus. Selain itu, bulan juga berfungsi sebagai perisai, melindungi kita dari sinar kosmik, asteroid, dan puing-puing luar angkasa yang berbahaya. Bulan itu seperti pengawal pribadi kita. Dan tanpa satelit, kita mungkin tidak akan bisa bercanda dan menikmati hidup sama sekali. Sebagian ilmuwan berpendapat kalau bulan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Tanpa tarikan gravitasinya, kita akan mengalami iklim yang tidak menentu. Selain itu, bulan juga bisa mendistribusikan air ke seluruh planet kita. Dan kita semua tahu kalau air berarti kehidupan. Adapun matahari, kita semua tahu betapa penting perannya. Matahari menyediakan cahaya, panas, dan energi untuk semua planet. Tapi seperti halnya tuan rumah pesta yang baik, matahari terkadang bisa menjadi terlalu intens. Jangan pernah lupa kalau matahari adalah bintang yang sangat kuat dan masif dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau bukan karena lapisan ozon, kita semua akan hangus seketika. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Para ilmuwan mengambil jarak ini dan mengubahnya menjadi unit pengukuran. 1 unit astronomi atau AU. Jarak terdekat bumi bisa mendekati matahari tanpa hancur total adalah sekitar 0,9 AU. Sementara itu, jika kita bergerak terlalu jauh, lebih jauh dari 1,2 AU, planet kita akan berubah menjadi bola salju. Jadi kita cukup beruntung dengan lokasi kita. Sementara itu, jarak antara bumi dan bulan sekitar 0,002 AU atau 380-an ribu kilometer. Jaraknya sangat dekat dengan kita. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kedua benda langit ini dan seberapa besar pengaruh posisinya terhadap dunia kita, mari kita coba menukar posisinya. Pasti tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pertama, mari kita bayangkan sejenak bahwa matahari berada di tempat bulan. Kamu mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Panas dan radiasi matahari yang sangat kuat akan menjadi seperti sauna terburuk di dunia dengan suhu di bumi yang meningkat dengan cepat. Makhluk hidup di bumi tidak akan meninggalkan apa-apa selain tumpukan abu. Namun, kehancuran tidak akan berhenti sampai di situ. Atmosfer dan lautan akan dilucuti oleh angin matahari, sehingga planet ini akan terpapar dan rentan terhadap radiasi dan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Ini akan menjadi seperti pengering rambut raksasa di luar angkasa yang menyala penuh, dengan atmosfer dan lautan bumi yang akan langsung terhempas. Lupakan es yang mencair. Seluruh planet akan menjadi genangan air besar. Tapi itu jawaban yang akurat secara ilmiah. Membosankan ya? Sekarang, bagaimana jika kita bisa selamat dari bencana ini? Misalnya, bagaimana jika kita memiliki teknologi super canggih yang bisa melindungi kita dari kegosongan? Pertama, kalaupun planet kita bisa selamat, keadaan masih akan tetap panas. Karena matahari masih memancarkan lebih banyak panas dan energi daripada bulan. Selain itu, tidak seperti bulan yang mengalami periode kegelapan selama malam bulan, matahari memiliki sumber energi yang konstan melalui fusi nuklir. Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir akan kedinginan setiap malam. Kita hanya akan berkeringat saat tidur. Tentu saja semua panas ekstra ini akan berdampak serius pada ekosistem kita. Tumbuhan dan hewan harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan kita mungkin akan melihat beberapa perubahan besar dalam cara kehidupan di bumi. Bayangkan kebingungan hewan-hewan nokturnal. Tanpa bulan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bernavigasi atau berburu. Jadi, apa yang akan kita lakukan di dunia baru yang sangat panas ini?
Mungkin kita bisa membangun rumah kaca berteknologi tinggi untuk memerangkap semua panas ini. Atau kita bisa menggunakan cermin raksasa atau permukaan reflektif lainnya untuk memanipulasi jumlah sinar matahari yang diterima bumi. Selanjutnya kita punya gravitasi matahari. Ingat kan tadi aku bilang bahwa tarikan gravitasi bulan bisa menstabilkan orbit bumi? Jadi jika kita menggantinya dengan sebuah bintang, maka akan terjadi hal-hal yang sangat aneh. Kita berbicara tentang perubahan ekstrim pada musim, iklim, dan segala macam keanehan yang berhubungan dengan cuaca. Kehidupan sehari-harimu akan terlihat seperti sedang mencoba melakukan dance cha-cha saat terjadi gempa bumi. Rotasi bumi juga akan semakin cepat secara drastis. Ini berarti siang hari yang lebih pendek, malam hari yang lebih panjang, dan banyak kebingungan dengan jam kerja dan hari ulang tahun. Jadi apakah ada cara untuk mengatasinya? Secara hipotesis, kita bisa menggunakan pesawat ruang angkasa besar atau teknologi lain agar menyesuaikan orbit dan rotasi bumi secara artifisial. Sebagai contoh, kita bisa meluncurkan roket atau pesawat keluar angkasa yang secara perlahan-lahan akan mendorong planet kita ke orbit baru yang lebih stabil dan konsisten. Dan bukan hanya itu saja, semua permainan gravitasi ini juga berarti gelombang pasang baru dengan proporsi epik, ombak yang begitu tinggi, sehingga para peselancar membutuhkan tabung oksigen hanya untuk menaikinya. Bayangkan mencoba mengemudikan perahu melewati badai sambil mengendari kuda bronco. Yeehaw! Bulan juga mencampurkan nutrisi di lautan dan membantu mendukung kehidupan laut. Jadi jika kita menukar matahari dengan bulan, air yang kaya nutrisi itu akan hilang. Lautan akan menjadi sup yang tergenang dan tidak bernyawa, tanpa ganggang dan plankton untuk menemani kita. Kita harus makan sandwich rumput laut dan minum air desalinasi untuk bertahan hidup. Dan jujur saja, tidak ada orang yang mau hidup di dunia tanpa sushi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba menciptakan pasang surut secara artifisial atau meniru tarikan gravitasi bulan pada lautan. Seperti menggunakan pompa atau mekanisme lain untuk memindahkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan efek pasang surut yang serupa. Atau kita bisa mencoba membantu kehidupan laut agar beradaptasi dengan lautan baru yang minim nutrisi, mungkin dengan mengembangkan budidaya ikan atau aquaculture. Terakhir, jangan lupakan radiasi. Matahari pada dasarnya adalah pabrik radiasi. Hal ini dapat mengacaukan kesehatan dan perangkat elektronik kita. Kamu pikir ponselmu sudah rapuh sekarang? Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ponsel di bawah suar matahari raksasa. Jadi kita membutuhkan teknologi perisai yang sangat canggih untuk melindungi kita. Bahan yang dapat menahan suhu yang lebih panas dari sekadar api, dan medan magnet yang cukup kuat agar menangkis partikel bermuatan. Oh, dan banyak sekali tabir surya. Singkatnya, jika kita mengganti posisi bulan dengan matahari, dan entah bagaimana berhasil menghindari konsekuensi bencana, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita ketahui. Tapi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya. Jadi apa yang akan terjadi pada tata surya kita? Sebagai permulaan, jika matahari dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa mengambil alih posisi bulan, maka akan terjadi kekacauan serius pada orbit planet-planet lain. Planet-planet itu akan meluncur ke arah yang tidak menentu seperti bom bongkar. Planet-planet itu juga akan merasakan kepribadian matahari yang berapi-api. Planet-planet itu harus berhadapan dengan radiasi dan partikel bermuatan. Terakhir, medan magnet matahari sangat kuat, dan jika matahari menggantikan posisi bulan, planet-planet lain akan dipaksa menari mengikuti iramanya. Hal ini bisa menyebabkan badai listrik, aurora, dan efek listrik yang luar biasa di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi pada bulan itu sendiri? Sayangnya kekuasaannya di pusat tata surya kita tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar bulan akan mulai mengorbit matahari dan dimakan oleh matahari, atau terbang seperti burung bebas. Jadi begitulah, lelucon kosmik yang berakibat fatal. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bersyukur bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi secara fisik. Dan sebagai gantinya, mari menikmati bulan yang indah dan matahari yang memberi kehidupan dari jarak yang aman dan nyaman.